Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya akan melanjutkan materi dari slide yang kemarin ya, di pengantar psikologi abnormal. Dan sebelum saya melanjutkan, terima kasih untuk likes-nya dan subscribe-nya juga. Terima kasih semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk seluruh mahasiswa dan mungkin secara umum tentunya. Baik, saya akan mengulas sedikit dari slide yang sebelumnya, bahwa kita sudah belajar tentang letak jiwa itu di mana. Nah, di penelitian yang dilakukan oleh para penggiat neuroscience begitu, bahwa ketika kemarin sudah saya sebutkan ya, bahwa kita punya seperangkat atau software jiwa itu yang biasa kita sebut dengan jiwa, dan itu kemudian diistilahkan dengan mind. Jadi sebetulnya jiwa ini diteliti oleh para ahli neuroscience itu berada di dalam otak begitu ya, sehingga di otaklah seluruh apa yang diterima oleh panca indera kita itu direkam di dalam kulit otak, di bagian-bagian otak, dan itu kemudian mengapa disebut dengan jiwa itu berada di atau kita analogikan dengan mind, atau kita samakan juga dengan mind. Nah, seterusnya kita juga punya tubuh fisik dan atau biasa kita sebut dengan body, dan kemudian kita juga punya roh yang biasa kita sebut dengan soul. Saya lanjutkan. Nah, kita juga sudah belajar untuk orang mengalami gangguan psikologis harus ada disfungsinya, harus ada distresnya, harus ada respon yang tidak biasa atau respon atipikal. Saya juga sudah memberikan contoh kemarin bahwa misalkan Anda ketika mengalami suatu masalah, awalnya biasa aja begitu ya, tapi lama-lama kok jadi nggak bisa tidur, jadi nggak doyan makan, jadi juga nggak bisa berpikir, nggak bisa mengerjakan tugas dan sebagainya. Maka berarti ini sudah ada disfungsi gitu ya. Sebiasanya kita mikir itu santai, tapi tiba-tiba kayak hang, kayak macet, kayak nggak bisa mikir. Nah, berarti terjadi disfungsi di area kognitif kita. Mudahnya begitu. Atau biasanya kita juga sudah belajar stres, ada dua, eustress dan distress. Ketika kita mengalami distress, inilah titik awal seseorang untuk ada kemungkinan bisa berpindah dari situasi yang normal menjadi suatu situasi yang abnormal. Dan respon atipikal atau respon yang tidak biasa dimiliki pada orang-orang tertentu yang orang lain sudah bisa menebak atau mungkin harus meneliti dulu. Misalkan, mohon maaf nih, ketika kita melihat beberapa saudara kita atau orang-orang asing yang ada di jalan yang nggak pakai baju. Nah, sebetulnya kita bisa melihat kalau di dalam psikologi gangguan tersebut dinamakan gangguan skizofrenia, tetapi ada tipe-tipenya juga ya. Ada juga istilahnya seberapa persen kekambuhannya. Nah, salah satunya yang sedang harus cepat dirawat adalah ketika dia sudah tidak bisa lagi menguasai. Pada saat di jalan tuh harusnya ya pakai bajunya juga harusnya warnanya juga biasanya kita bisa bilang tempat pemakaiannya juga betul. Kalau celana juga dipakai di bagian kaki. Nah, kalau sudah terjadi respon yang tidak biasa, dia tidak pakai baju atau celananya dipakai di kepala, berarti ini ada atypical, ada salah satu ciri orang tersebut akan berpindah dari situasi normal atau kondisi fisik, kondisi psikologis yang normal berpindah pada yang abnormal, tetapi masih ciri yang sangat awal sekali tentunya dengan segala macam asesmen. Belum tentu, bisa jadi dia hanya bikin heboh aja tetapi tidak mengalami sebuah gangguan psikologis. Selanjutnya, ini sudah saya jelaskan kemarin. Kemudian ini juga sudah, ketika kita akan mempelajari gangguan, maka kita harus tahu deskripsinya. Kemudian juga kita harus belajar mencari apa penyebabnya atau apa etiologinya, dan juga kita belajar sedikit-sedikit sampai dengan yang sudah matang sekali pelatihan di sana sini untuk mengetahui penanganan dan juga efektivitasnya atau hasilnya. Nah, saya lanjutkan di pertemuan yang kedua ini. Sedikit saya ungkap tentang apa sih sebetulnya yang membuat orang mengalami abnormal begitu ya. Nanti ini akan saya bahas banyak dalam pengantar kesehatan mental. Jadi nanti karena dalam semester ini saya mengampu dua
psikologi abnormal dan kesehatan mental, maka nanti beberapa pembahasan akan sangat dalam di kesehatan mental. Nah, lalu saja sebagai sebuah pengantar, Coleman menyebutkan beberapa perspektif penyebab tingkah laku abnormal, yaitu satu, penyebab primer. Kalau sudah primer berarti pengertiannya harus ada. Jadi seseorang itu mengalami abnormalitas, dia harus punya sesuatu yang menjadi dasar sebelum munculnya gangguan tertentu. Nah, bisa jadi dia sudah punya dasar tersebut, tetapi karena lingkungannya baik menjadi tidak muncul. Tetapi untuk ketika dia memang sudah mengalami gangguan psikologis tertentu, berarti primernya dia harus ada. Misalkan seorang anak kecil yang selalu mengalami cemas di dalam hidupnya, mungkin karena gen cemasnya juga turun. Jadi misalkan orang tuanya juga tipe pencemas, berarti dia membawa gen cemas juga. Atau di dalam kesehariannya itu masa kecilnya penuh dengan abuse begitu. Nah, maka ketika dia besar, pada saat dia mengalami gangguan kecemasan misalkan, tentunya ini penyebab primernya memang harus ada, bahwa di masa kecilnya sudah dia mungkin ada salah satu sifat cemas dari orang tuanya, ditambah juga dalam kesehariannya dia mendapatkan situasi yang sering mencemaskan hidupnya. Nah, ketika dia besar mengalami gangguan kecemasan, maka ya penyebab primernya adalah dia sudah membawa sifat cemas begitu ya, mungkin dari orang tuanya atau dari lingkungannya. Nah, penyebab predisposisi ini adalah sesuatu yang turut membantu kebermunculan sebuah gangguan. Jadi dia sifatnya kayak merintis begitu ya. Nah, seseorang yang misalkan dari masa kecilnya dia diasuh oleh orang tua yang selalu memberikan memberikan cara pengasuhan yang tidak dekat, kemudian juga tidak pernah jalan-jalan bersama, kemudian juga selalu memberikan label yang buruk, maka ini juga bisa menjadi penyebab predisposisi ketika seseorang ini besarnya mengalami gangguan tertentu, misalkan depresi dan sebagainya. Atau juga predisposisi ini adalah sebuah sifat dasar juga ya. Jadi seperti seseorang yang memiliki rasa takut begitu, memiliki rasa takut atau orangnya tipenya tertutup, maka orang tipe-tipe tertentu ini akan sifat-sifat seperti ini bisa menjadi predisposisi ketika seseorang nanti di masa kehidupannya mendapatkan situasi tertentu dan akhirnya dia menjadi abnormal. Nah, jadi penyebab primer dan predisposisi ini memang agak bersentuhan begitu ya, agak berasiran. Ada dalam kejadian seseorang ini yang dijadikan penyebab primer, tetapi juga dia sekaligus menjadi penyebab predisposisi. Nah, ketika penyebab yang mencetuskan, jadi ada sesuatu yang dulu tidak ada tapi sekarang ada. Misalkan dasarnya dia introvert, tertutup begitu ya, predisposisinya. Primernya dia mendapatkan orang tua yang juga memberikan pola pengasuhan yang selalu menakut-nakutin. Awas loh kalau naik-naik nanti kamu jatuh. Awas loh kalau nanti kamu lari-lari nanti kamu jatuh. Kalau kamu jatuh nanti kakinya sakit. Jadi anak ini selalu dibawa dalam situasi yang mencekam. Kamu kalau misalkan nilaimu nggak bagus, ibu nggak akan kasih kamu uang saku 1 tahun misalkan. Jadi dalam kehidupannya itu sudah penuh dengan ketakutan, dan kemudian sifat takut ini terus menerus ada sebagai penyebab predisposisi. Dan ketika suatu saat si anak ini besar begitu, kemudian ada situasi yang betul-betul membuat dia shock, misalkan pernah menjalani sebuah relasi lalu kemudian tiba-tiba putus begitu ya. Nah, situasi seperti ini juga bisa mencetuskan rasa takutnya untuk memulai hubungan kembali. Nah, jadi ada sesuatu yang dulu tidak ada tetapi ada sekarang, maka ini menjadi penyebab yang mencetuskan seseorang mengalami abnormalitas. Dan terakhir, penyebab yang menguatkan atau reinforcing. Jadi dia sudah mengalami situasi tertentu, ditambah stimulasi lingkungan yang memperkuat dia untuk semakin menggunakan atau semakin gangguannya ini tetap tidak bisa berubah. Misalkan mohon maaf ya, teman-teman yang pada akhirnya harus berhubungan dengan narkoba begitu ya, semoga tidak gitu ya. Tetapi pada saudara-saudara kita yang kebetulan
ternyata harus bersentuhan dengan narkoba. Ketika dia sudah mendapatkan kelompok tertentu atau grup tertentu, maka ya sudah, di situ teman-temannya juga pakai juga, nggak apa-apa ya, nanti kita pakai, toh ini juga nggak banyak, toh ini juga masih murah, tapi nanti sepanjang waktu makin mahal, atau awalnya gratis, lama-lama bayar begitu ya, dan bayarnya dari yang dapat diskon sampai dengan bayar yang full misalkan. Nah, ini juga lingkungan seperti ini menjadi penyebab yang menguatkan atau reinforcing. Nah, jadi ada penyebab 1, 2, 3, 4, ini menjadi salah satu perspektif untuk menentukan penyebab tingkah laku abnormal seseorang. Selanjutnya ada beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh juga ya. Di dalam buku psikologi klinis juga disebutkan seperti ini, bahwa frustasi, stres, dan penyesuaian diri seseorang itu besar sekali pengaruhnya, apakah dia tetap bertahan sehat ataukah agak sedikit sakit ataukah kemudian sakit sekali. Nah, jadi seseorang ini biasanya tidak tentu atau tidak akan selalu dalam kondisi yang fit. Jadi justru seseorang ini emosinya naik turun, atau kadang konsentrasi, kadang tidak konsentrasi. Nah, karena ya kehidupan sehari-hari penuh dengan stimulus ya, dari bangun pagi sampai dengan tidur malam. Nah, ini semuanya mengandung stresor. Nah, bagaimana pengelolaan ini juga akan memungkinkan seseorang ini akan dari sehat menuju ke sakit secara psikologis. Kemudian juga interaksi bawaan, interaksi bawaan lingkungan dan pembentukan aku. Jadi seperti self concept Anda itu dibentuk seperti apa. Misalkan seseorang yang selalu ditempa ketidaknyamanan dalam hidup, dia mungkin lama-lama akan minder. Kalau dari orang tuanya selalu dicap, kamu tuh anak malas, kamu tuh anak bandel, kamu tuh anak yang gak ibu harapkan misalkan. Nah, tentunya dia akan membentuk sebuah konsep diri, atau akunya, selfnya itu akan dianggap sesuatu, aku mah gak berguna, orang tua aja gak ngarepin aku, apalagi orang lain. Nah, hal-hal seperti ini juga kalau dipelihara terus pemikiran itu, perasaan itu juga akan berpengaruh, memungkinkan terjadinya sebuah abnormalitas. Lalu yang nomor 3, pengalaman masa dini atau pengasuhan ibu. Jadi pengalaman masa lalu, masa kecil ini, 2 tahun pertama, 5 tahun pertama, hingga 10 tahun pertama ini sebagai masa emas begitu ya. Beberapa bilang golden age. Jadi sebetulnya golden age ini sampai 10 tahun pertama. Nah, di masa-masa ini sel-sel sarafnya sedang berkembang, kemudian juga stimulasinya dari lingkungan juga sedang dipakai bahan untuk mencerdaskan anak begitu ya. Maka masa dini ini juga akan berpengaruh. Kalau dia terlalu banyak stresor, tidak pernah diberikan attachment, atau tidak pernah disayang, tidak pernah dipeluk, tidak pernah dihargai dan sebagainya, maka ini memungkinkan luka-luka batin ini menjadi luka-luka luka-luka yang akan muncul pada saat seseorang tersebut dewasa begitu. Dan juga pengasuhan ibu, dia mendapatkan ibu yang seperti apa? Apakah tipikal ibunya keras? Apakah tipikal ibunya terlampau lembut, jadi permisif? Ada salah satu pola asuh yang namanya permisif. Permisif itu adalah selalu memberikan kesempatan pada anak semau anak begitu ya, tidak ada komitmen. Jadi anak mau apa, oke deh silahkan. Ma aku pengen beli Yupi begitu kan, 5 bungkus mah, iya oke. Ma aku pengen beli handphone terbaru mah, yang paling ini, yang paling mahal nih, yang merek ini nih. Nah, kemudian juga ya oke, silakan dikasih. Jadi tidak ada komitmen, tidak ada kedisiplinan. Ini tentunya juga pola-pola pengasuhan yang semacam ini juga akan menentukan bagaimana dia dewasanya kelak, apakah dia mudah tergantung atau tidak. Kalau nanti pada saat dia dewasa tidak bisa lagi menemukan sosok yang bisa dia gantungi begitu, seperti ketika dia kecil selalu diturutin terus oleh orang tua, maka ya sudah, kalau dia nanti stres dengan situasi ini, ada memungkinkan berubah menjadi abnormal gitu ya. Nah, kemudian juga pola hubungan keluarga yang patogenik, jadi keluarga-keluarga yang tidak rukun, keluarga-keluarga yang sakit gitu ya, keluarga-keluarga yang tidak sweet, atau keluarga yang broken, divorce dan sebagainya. Meskipun tidak seluruh keluarga yang divorce itu menjadi keluarga yang tidak baik, karena
intervensi yang dilakukan bisa bermacam-macam supaya keluarganya tetap anak ini tetap merasa utuh meskipun orang tuanya sudah berpisah. Tetapi keluarga-keluarga yang patogenik ini adalah keluarga-keluarga yang sakit dalam tanda kutip, misalkan mohon maaf anak dibesarkan dari keluarga yang menggunakan narkoba sejak awal sampai sampai anak ini besar sudah terbiasa melihat bapak ibunya menggunakan narkoba, atau mohon maaf mengalami pelecehan seksual oleh ayah kandungnya, ayah tirinya, mbahnya, ataupun anggota keluarga lain yang melakukan sexual abuse, atau mungkin juga mendapatkan pola asuh yang terlalu otoriter, bahkan juga mengalami sexual harassment atau ya pelecehan seksual, atau juga kekerasan fisik mungkin juga kepada anak, terbiasa ditampar, terbiasa dicubit dan sebagainya karena emosi orang tuanya yang tidak stabil. Maka pola-pola hubungan keluarga yang patogenik ini juga ada kemungkinan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan pada saat kita akan meneliti begitu ya, atau mendeskripsikan juga apakah gejala-gejala apa saja atau simptom apa saja yang muncul pada saat orang ini diidentifikasi mengalami gangguan psikologis. Saya lanjutkan. Nah, ini hanya review dari buku ya, yang saya pergunakan adalah buku Psikologi Abnormal miliknya Barlow. Nah, jadi ada konsep historis perilaku abnormal begitu, dari tradisi supranatural. Jadi pada masa lampau itu melihat abnormalitas itu ya masih dianggap ada setan, tukang sihir dan sebagainya. Kemudian juga mulai abad 15 itu para pemimpin agama juga mendukung pandangan tentang takhayul begitu ya. Sebenarnya sampai sekarang masih ada sih ya beberapa. Nah, kemudian juga ada abad 15 kemalasan dianggap sebagai dosa asedia gitu ya. Penyakit depresi merupakan sumber penyakit tetapi bukan setan. Sudah mulai agak berubah pola pikirnya atau persepsinya bahwa stres itu tidak selalu karena setan, tetapi memang ada situasi lingkungan yang membuat ini terjadi begitu ya. Kemudian juga ada hubungan perbuatan jahat dan dosa menjadi dihukum Tuhan. Jadi dalam hal ini Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang jahat atau sesuatu yang mudah sekali memberikan hukuman, sehingga ketika ada fenomena kerasukan dan sebagainya ini berarti Tuhan marah, Tuhan sedang marah, Tuhan sedang menghukum dan sebagainya. Lalu kemudian juga bulan dan bulan dan bintang. Jadi ada Paracelsus. Jadi Dr. Swiss itu mengatakan ada pergerakan bulan dan bintang memiliki efek yang kuat pada fungsi psikologis manusia. Jadi ada kepercayaan bahwa kekuatan bulan, kekuatan matahari dan sebagainya itu berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Ini di zaman tradisi supranatural. Meskipun dalam perkembangannya saat ini mulai banyak sekali penelitian-penelitian neuroscience atau penelitian-penelitian fisika kuantum begitu ya, yang memang memberikan memberikan kontribusi pada bidang psikologi abnormal, bahwa memang ada penelitian-penelitian tertentu gabungan yang itu menunjukkan memang ada efek tertentu terhadap kondisi alam yang terjadi seperti apa, dan kemudian kondisi psikologis juga yang terjadi apa. Ini mulai ada banyak kajian-kajiannya. Kemudian tradisi biologis, nah ini mulai muncul, ada Hippocrates, kemudian ada Galen, kemudian juga mulai ada penanganan biologis ya, jadi udah mulai pakai obat begitu. Kemudian juga mulai ada shelter untuk membantu seseorang yang sakit secara psikologis supaya dia tidak bercampur dulu sesaat dengan orang-orang yang dianggap sehat begitu ya. Mulai muncullah penanganan secara psikologis begitu ya, tetapi didahului dengan penelitian-penelitian dari cairan tubuh, dari bentuk tubuh dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya tradisi kognitif, tradisi transpersonal dan sebagainya itu bisa Anda ulas dari buku sebagai tugas begitu ya. Tetapi pada prinsipnya bahwa tradisi-tradisi ini berkembang sepanjang waktu hingga nanti entah kapan begitu ya. Jadi nanti akan ada
perspektif baru melihat bagaimana sih sebetulnya perkembangan psikologis manusia. Nah, selanjutnya saya memberikan sisipan begitu ya, bahwa ketika saya sebutkan tadi jiwa itu berada di mana gitu ya, jiwa itu berada di mind, jiwa itu berada di dalam pikiran, jiwa itu berada di dalam otak kita. Nah, bahwa penelitian neuroscience itu membuktikan dengan segala macam alat-alatnya, MRI, PET scan dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa selain secara biologis otak kita memang bentuknya seperti ini begitu, tetapi warnanya tentunya tidak seperti ini ya, ini hanya dibedakan warna saja supaya untuk dipahami. Nah, ternyata bagian-bagian otak kita terdiri dari 4 bagian besar. Ada bagian depan frontalis, ada bagian tengah parietal, kemudian juga ada bagian samping, bagian temporal, dan juga bagian belakang, bagian occipital. Di mana dalam penelitian ini seseorang yang mengalami abnormalitas itu bisa dikaji secara apa sih fungsi otaknya yang bermasalah begitu ya. Kenapa seseorang itu hasratnya kok tinggi banget begitu ya, misalkan hypersex gitu, ada apa begitu, ini kondisinya ada apa, pengaruhnya hormon dengan sistem limbik. Nah, jadi ada bagian di sini ya, ini ada di tengah di bagian sistem limbik begitu. Nah, jadi kalau saya besarkan begitu, nah ini ada sebetulnya ada bagian sistem limbik yang nanti akan pada slide berikutnya. Di bagian ini dulu dibagi menjadi beberapa tempat. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam penelitian terbaru bahwa prefrontal dan frontal ini dipakai untuk mengelola seluruh informasi yang diterima oleh panca indera, seluruh pengetahuan yang diterima oleh panca indera dikelola dan diputuskan di prefrontal cortex dan frontal lobe gitu ya. Kemudian di bagian parietal ini diteliti ternyata bakat kita atau kepribadian kita itu sudah ada dasarnya, paketnya ada di bagian parietal. Jadi sebetulnya pada fisiknya otak di bagian sini mengelola tentang suhu, tekanan dan sebagainya. Tapi pada penelitian-penelitian berikutnya di sini juga mulai terlihat bahwa diteliti karakter kepribadian seseorang itu yang kemudian akan membentuk karakter tertentu, tipe-tipe kepribadian tertentu ternyata berada di dalam otak bagian ini, termasuk bakat, program kelebihan dan kekurangan kita juga ada di bagian ini. Lalu di bagian temporal adalah otak spiritual. Beberapa ahli neuroscience mengatakan ini adalah otak spiritual. Jadi disinilah letak sesuatu yang mempengaruhi kita, apakah kita akan berbuat baik atau buruk, itu ada program-program dasarnya yang sudah ditanam di bagian temporal ini, sehingga ketika otak depan mau memutuskan saya mau melakukan apa, itu didasarkan oleh saya mengetahui apa dan saya punya perasaan apa dan baiknya apa. Jadi naluri-naluri itu atau insting-insting yang positif itu sudah ada paketnya di dalam otak bagian temporal. Dan yang di belakang di bagian occipitalis bagaimana memfungsikan panca indera kita, dan kemudian dari penglihatan ini akan dicerna seperti apa. Next, saya lanjutkan. Oh, mohon maaf, ternyata ini adalah slide yang terakhir. Nanti pada pertemuan berikutnya dan utamanya di kelas kesehatan mental saya akan menjelaskan lebih banyak tentang sistem limbik atau sistem yang mempengaruhi tentang emosi seseorang, karena biasanya dari emosi seseorang ini muncullah banyak persepsi di otak kita dan akhirnya mengakibatkan kita mau mengambil keputusan apa, kita mau berbuat apa, berperilaku apa, dan tentunya dipengaruhi oleh stresor juga. Terima kasih untuk pengantar psikologi abnormal yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih like dan subscribe-nya. Dan sampai bertemu di materi-materi pengantar psikologi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.